Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburnya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu kalah demi nama baik, kehormatan, dan ambisi. Dalam kisah Injil hari ini, Yohanes Pembaptis dibunuh karena Herodes membenci sang nabi yang pernah menegur perbuatannya mengambil istri saudaranya. Melalui berbagai cara, akhirnya Herodes membunuh Yohanes Pembaptis ketika pesta hari ulang tahunnya. Kebencian seringkali berujung maut. Itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Benci dan dendam itu bertentangan dengan kehendak kasih Allah. Allah mengajarkan bahwa kasih menganugerahkan kehidupan, bukan kematian. Kehidupan itu dapat kita berikan kepada sesama dengan saling berbagi kasih dan berbuat baik. Bertindak dengan mengatakan kebenaran dan membela keadilan memang tidak mudah. Ada harga yang harus dikorbankan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Hal ini yang dialami Yohanes Pembaptis. Hatinya yang tulus, tegas dalam prinsip, dan penuh integritas menegur Herodes. Dia tidak takut mengatakan kebenaran, meski yang salah ada di hadapannya. Ini adalah seorang raja yang berkuasa. Ketegasan dan keberaniannya melahirkan rasa benci dan dendam mendalam pada diri Herodes dan Herodias. Maka akibat yang diterima adalah kematian.
Yohanes Pembaptis dibunuh Herodes karena ketidakmampuan Herodes mengontrol hati nurani terhadap kebenaran yang seharusnya ditegakkan. Kenangan lama bersama Herodias kembali bersemi dan membawa serta dendam lama atas suara kebenaran dari Yohanes yang menegur relasi yang tak pantas antara Herodes dan Herodias. Herodias melambangkan kematian hati nurani manusia. Ia menaruh dendam terhadap Yohanes karena tidak mau ditegur. Hati nurani Herodias telah tertutup terhadap kebenaran. Saudara-saudari, mari kita mengolah hati nurani kita secara benar terhadap kebenaran. Hidup dalam dunia yang maju ini banyak godaan menjadi ancaman bagi hati nurani kita. Pengelolaan hati nurani yang baik akan memampukan kita berdiri di atas kebenaran. Suara kebenaran tetap harus ditegakkan, dan hati nurani kita tidak boleh terkontaminasikan oleh berbagai tawaran yang menyesatkan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkan kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.